Sabina dengan sehat walafiat, rezekinya lancar, putra putrinya solih solihah, rezekinya omber tur berkah, digampangna ziarah Mekah Madinah, besok saya pecah husnul khotimah, amin ya robbal. Nggih, pokoke kula njenengan sami niki wis puluh-puluh urip nang alam dunya ora pira suwene. Sing penting kula njenengan sami berusaha netepi dawuhe Gusti Allah. Nah, ing mriki kula badhe ngaturaken sekedhik mangke judule niki nek badhe dipun paringi judul adalah lillahi ta'ala. Napa? Lillahi ta'ala. Niki kula panjenengan sami Bapak Ibu dan anak semuanya, kita sering diajari, sering diwarai dulu ketika kita kecil ini bagi orang tua atau mungkin anak-anak sekarang ini. Biasanya setiap niat ini bila dilafazkan kita diakhiri dengan lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala, krono Allah ta'ala. Misalnya niat wudu, misalnya nawatul wudu ali rafil hatasil asghari fardhul lillahi. Walaupun kita di Muhammadiyah tidak terbiasa untuk dilafadzkan, tapi minimal dalam hati kita juga berazam, berniat untuk melakukan sesuatu. Inilah niat. Kemudian juga misalnya puasa. Saya berniat puasa karena Allah Ta'ala. Atau biasanya kalau dilafadzkan biasanya dulu untuk nyanyian itu nawaitu somahotin an adai par syahri ramadhani hadihi sanati fardhon lillahi. Pokoknya segala niat diakhiri dengan lillahi. Nah, makanya kula panjenengan sami Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita ini belajar dalam setiap aspek kehidupan, setiap gerak langkah kita, setiap niat kita, setiap amal kita, ibadah kita adalah lillahi. Termasuk kula panjenengan sami dalam urusan-urusan keduniawian. Kalau kita diniati krono Allah Ta'ala, insya Allah termasuk bernilai ibadah. Karena apa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngesuk lagi jadi misalnya Pak Lurah, wah, utane Pak Camat, Pak Bupati ngumum nang masjid nang musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diguyu mengko. Bukan orang ngerti kae. Utamane ngesuk dadi bupati ngisi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katone ta bener nggih mboten ketinggalan kok. Aku ora ngetes wong tua kok salah isin, anak jadi kan ora apa-apa bareng-bareng. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada jadi niki kula panjenengan sami asale sekang Gusti Allah, garep bakal wangsul, garep bakal bare maring Gusti Allah. Sing arep dibanggakaken apa? Nggih. Wong mengko arep digawa bali kabeh. Sing apa namanya? Tidak ada yang dibawa ke sana. Kita nanti akan kembali, akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita itu meniatkan setiap aktivitas, meniatkan setiap ibadah, meniatkan setiap aktivitas hati dan lain sebagainya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama adalah dalam hal sholat kita, ya. Yang pertama dalam hal sholat kita, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebuah ayat suci Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, yang pertama dalam sholat. Nah, ini dalam sholat Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melatih diri sholat itu lillahi ta'ala. Soalnya kata sholat, onten sholat sing kadang-kadang niku mboten krono Allah, maka disindir dalam surat Al-Maun, fawailul lil musolli, celakalah orang yang sholat. Wong sholat tapi silakan dile luput mbok pati-pati ibadah malah celaka. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai. Orang yang lalai itu yang bagaimana pengertiannya? Ada dua lalai. Satu pengertian dalam arti adalah orang itu kadang sholat, kadang ora, kadang sholat. Bahasa Pontianak itu deglungan. Apa bahasa kene mulia sarine kene bojone. Kadang-kadang mud-mudan. Nah, kambuhan. Jadi nek lagi bombong ya sholat, nek lagi ora bombong boten sholat. Nah, ini lalai namanya. Nah, yang kedua lalai adalah dalam pengertian menunda-nunda waktu sholat. Jadi mengko senengane sholat. Lah, padha nembe adzan iki. Ya, misalnya adzane sedikit jam pinten maghrib nih kok. Jam pinten Bu? Mantan angin dibaca tekan sore 18 ya? Nah, 18. Wong isya gue. Maghrib jam berapa? 17.50 17.46. Begitu 17.46 itu kan sudah masuk waktu maghrib. Terus adzan, kan nggih? Mangane teng orang adzan itu kan wonten panggilan hayya 'alas shalah, terus bal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo pada menuju kemenangan, begitu kan? Wong sing pada kepengin menang, sing krono Allah kuwi ndang-ndang pada cepet-cepet mangkat maring masjid. Atau mungkin karena ada halangan di rumah, ndang-ndang cepet-cepet melaksanakan sholat, terus bergegas untuk wudhu. Nah, ini orang yang tidak lalai berarti. Kecuali ada udzur, ada halangan mungkin, atau ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa sholat pada waktu itu. Contohnya misalnya ibunya lagi goreng, nah, niku kan nggih, ada lagi goreng kok ditinggal ya balik dari gesem nggih Pak ya. Nah, gorengan rumah yang suwe, contohnya goreng apa misalnya? Goreng kentang apa ya? Nah, dan suwe. Goreng bakwan. Nah, ini antara lain. Jadi orang yang kadang sholat kadang tidak, kemudian orang yang kemudian sholatnya menunda-nunda, sing kadang-kadang gue bisa nganti nabrak waktu sholat yang berikutnya karena dimengko-mengkoni lah nembe jam 6 lah, nembe jam tengah 7 lah, nembe komat lah, SSW iki lah, dalam maning akhirnya geneng wis adzan isya. Nah, kemudian diteruskan alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya adalah orang beribadah bukan karena Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang. Men diarani ngalim, men diarani sregep,
main diarani soleh dan lain sebagainya, sehingga sregepnya itu bukan krono Allah. Nah ini yang bahaya. Maka disebut dalam Quran itu fawailul lil musallin, cilaka wong sing kaya kiye. Makanya kalau panjenengan sami berusaha latihan. Ya mungkin ketika kecil kita ini kan ya kadang-kadang maring masjidnya wedi maring bapak kan ini ku bocah cilik misalnya nek ora maring masjid domae misalnya dimarahi. Nah itu anak kecil nanti lama-lama terbiasa. Nah kita sebagai orang tua, bapak ibu dan hadirin sekalian, terutama kita yang sudah balik itu berusaha sholat itu sebagai panggilan jiwa. Sholat itu sebagai kebutuhan. Ibadah itu adalah kewajiban kita kepada yang memberi kita, yang memberi hidup, yang memberi rizki, yang memberi segalanya kepada kita. Jadi jangan sampai kemudian kita ini beribadah karena terpaksa. Nah, kalau terpaksa segala sesuatu, kalau kita terpaksa itu kan tidak nyaman. Maka inilah pentingnya kita nanti ada konsep yang namanya ikhlas lillahi ta'ala. Maka dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita dalam beribadah ini kecuali untuk mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah. Latihan jadi wong sing ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran ikhlas niku kaya napa? Sing jarane ikhlas niku kaya napa? Ikhlas niku diibaratkan seperti halnya kita ini memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Jadi tangan kanan ini memberi seperti halnya tangan kiri tidak melihat. Itu hanya peribahasan untuk diambil pelajarannya. Yang tangan kalau kiri kan gandengan, ya mesti weruh kanan-kanane nggih. Artinya itu hanya peribahasan. Jadi kita ini ya dilatih memang ikhlas itu memang butuh riyadhah, butuh latihan, butuh pembiasaan. Nanti orang kalau sudah biasa itu kan sudah otomatis ya. Begitu adzan refleks Ibu nggih. Begitu ada panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan cepet-cepet cekat-cekat ambil air wudu. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kemudian yang kedua, kita itu ikhlas dalam ayat ini disebutkan wanusuki, dan dalam ibadah kita tidak hanya dalam sholat tapi pada semua ibadah kita meniatkan diri ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai ibadah kita itu menjadi sia-sia karena diniatkan bukan karena Allah. Contoh misalnya sekarang puasa. Puasa itu termasuk ibadah yang istimewa Bapak Ibu. Puasa itu termasuk ibadah yang tidak bisa disorting, tidak bisa di kamera nih. Aku lagi puasa, potongnya kempes banget atau di sorting boleh melaku lemes, nggak bisa. Kalau sholat bisa Bu, sholat 5 waktu. Ada lomba sholat juga. Kalau dalam mafsi itu ada gebsata, lomba gerakan dan bacaan sholat, bisa disorting 7 menit. Nah. Terus apa maning? Haji apa maning? Wah, kenapa banget ini? Wah, selfie lagi nangarin ngarepe Ka'bah kayak nang Masjid Nabawi utawane nang ngendi maning selfie video maning. Itu bisa. Nah, kalau puasa itu termasuk ibadah yang unik itu. Maka kalau tidak ikhlas ya rugi. Karena memang ibadah kita itu dalam hadis disebutkan itu kan
man soma atau man koma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Jadi ampunan Allah itu hanya kepada orang yang beribadah karena iman dan mengharap ridho Allah. Gusti Allah niku nek pun ridho Bapak Ibu, cara kula jenengan sampe nek kula memahami ridho niku bombong seneng itulah ya bombong. Bapak Ibu nek wis bombong seneng umpamane anake napa tuli napa-napa gelem nyah-nyah nggih nggih orang jaluk ben itu kok kena melas temen kayak anakku ya sepatune iki suwek orang jaluk-jaluk. Nah itu. Nah Allah itu lebih dari yang kita perkirakan. Kalau Allah sudah ridho, masya Allah, luar biasa. Panjenengan boten usah nyuwun, kula jenengan sami ora usah njaluk diwehi nang ngaring Gusti Allah. Gusti Allah itu memberi di atas atau melebihi apa yang kita minta Bapak Ibu. Monggo dihitung-hitung. Jenengan nang alam dunia niki kepenginin apa? Allah memberi dari yang lebih yang kita butuhkan. Bahkan yang tidak kita minta juga kita dikasih. Contohnya apa? Udara, angin. Ini kalau jenengan orang jaluk ambekan napas niki oksigen O2 niki sing diirup gratis nggih seger niki masa ya jeneng dikit-dikit breng angkane metu belerang baunya yang menyengat dan beracun. Wah letak-letak. Jadi Allah memberi yang luar biasa. Jenengan nyuwun apa misalnya ya Allah kula nyuwun saged tumbas mobil misalnya Gusti Allah wis ngerti ke wong ngerti tukang mobil kok ora tau nang omah iki ya. Lunga-lunga bae. Ngesuk Pangandaran, ngesuk Baturadèn, ngesuk maring kopi Sugara, ngesuk maring kaca Lembu Benggolo, ora tau nang omah. Iki urusan diwehi mobil iki. Tapi diwehi sehat bae. Iku Gusti Allah ngerti. Iki diwehi sehat bae iki. Kasih nganu mandan mriyangan kaya mandan boyoke, mandan dari bagian disehatna nang Gusti Allah gitu. Rezekine lebih gede timbang bisa tuku mobil. Nah, jadi itu yang kadang-kadang kita tidak tahu, tidak menyadari. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, inilah kita pentingnya lillahi ta'ala. Wong nek berjuang ora lillahi ta'ala kuwi larang ati dewek kuwi. Cara gue anu kepengen di alam lah kasih ngalem, larang ati nggih. Iya, sia-sia kayak gue senengannya. Iya, jadi saya juga sering pernah merasakan itu Bapak Ibu. Jadi mengalami puncak dari gue lagi zaman aku itu semangat banget. Aku mien nek orang kayak gini, nah itu. Jadi emosinya tinggi, obsesinya tinggi, kadang-kadang ambisinya tinggi. Ternyata pujian manusia itu hanya kamul fase, fata morgana. Yang terbaik adalah pujian, sanjungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang wong ngalem, wong memuji, kadang-kadang anu nggo basa-basi. Buat mantap. Nang buri malah grundel. Nah ini. Matur nuwun, terima kasih. Wah, bidangnya sampai banget ini. Lu dewakan nggih. Ini rezeki Ibu, ini rezeki nih. Kula neng golek ngujang-ujang kaya niki nang toko ngendi bayang ya. Nggih. Ono toko nang ndi ngono kaya iki. Jenengan misalnya nang mall golek kaya iki angel. Nah, panganan sing bacane kelasnya chicken nek akeh. Pun nggih dilanjut tadi. Dalam ibadah kita ini mutlak berusaha lillahi ta'ala. Belajar memang jeneng lillahi ta'ala niku kan mboten gampang ya. Dibiasakan. Jadi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah istiqomah, nanti akan melahirkan keikhlasan dengan sendirinya. Wong nek nembe maring masjid pisan mungkin urung ikhlas.
anu riku karo kancane diomong baik, mungkin awalnya belum ikhlas, nanti lama-lama jadi loh, risik temen ngomong baik bubuk-bubuk mari masjid ngomong baik masjid misalnya, contoh misalnya unduk mari masjid. Lah kula jenengan sampe kuwi dadi wong kelompok pendukung keikhlasan Bapak Ibu. Aja nganti wong wis ikhlas malah dadi udar ikhlase, bubar ikhlase krana kula panjenengan sami. Tekan kene malah ngapa ngene rika Kang. Malah kaya gue kadi ngaren piye. Basanu. Nah. Ya bali maning, bali kanan maju jalan ngesuk ora ngene maning. Nah. Misal tapi nek do mriki nah piye ketinge tekar-parep nang aku misalnya wis engko bar salat engko anu nyate bareng yo wah kan mantap niku seneng. Artinya kita ini berusaha menjadi pendukung keikhlasan, jangan sampai pembuyar keikhlasan karena kita tidak menyadari. Misalnya teng mriki wonten kerja bakti, nggih. Wonten gotong royong misalnya ki bangun masjid arep rampungna masjid, gotong royong anu arep ngecor. Kan biasanya wonten tukange nggih. Wonten tukange 1 atau 2. Sing dibayar, sing boten dibayar kan biasanya kata. Ana wong mandan adoh anu kepengen nyumbang maring ene ora bisa nyumbang duit, bisane nyumbangnya tenaga. Aku arep maringana ke masjid Lor Perumnas arep melu ngecor. Aku tenagane rusak misalnya. Lah tekan kene malah diomong. Ngapa rika ngene-ngene? Njaluk bayaran pira. Nah, berarti kita membuyarkan keikhlasan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah kita ini berusaha untuk menguatkan keikhlasan. Jangan sampai malah sebaliknya malah membuyarkan keikhlasan. Maka kalau ada orang memberi, jangan dikomentari dulu, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas. Aku lagi ngelak banget kawit mau orang minum dicucuki banyu, matur nuwun. Padahal nilainya orang sepira ajane. Matur nuwun. Terima kasih. Wis iki jenenge bersyukur. Monggo diinum bareng-bareng, diucap bareng-bareng Ibu nggih. Kulo yen mandan garing niki tenggorokane ket mau ngomong bae niki. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa. Jadi kita ini berusaha. Niki Bapak Ibu, niki nyuwun sewu, niki anu pesen apa anu betok, wonten ing betok. Wonten ing betok nggih. Tegese mboten tumbas. Niki sing betok pun ikhlas, Pak. Ibu-ibu niki insyaallah sing betok pun ikhlas. Kula panjenengan sami golek dahar, golek maam sing ikhlas. Semarang kakek komentar malah kerumunan sing awet dadi larang ati. Panganan apa kayak gitu kawan ini kirasan orang genah misalnya kan jadi membuyarkan keikhlasan. Karena kita ini termasuk tidak boleh mencela makanan. Nek doyan ya dipangan, nek ora doyan aja dikomentari sing ora-ora. Nah niku aja jadi komentator panganan. Wis kayak gini apa sih ki bakwan apa mendoan apa gedang orang enggak banget udah sana. Kalau ngomong tapi entongnya akeh. Nah itu kadang-kadang kita ini sikapnya itu ambivalent. Jadi rumusnya panganan itu nek kula panjenengan sami kira-kira selera nggih dimaem, nek boten selera dicurna ampun dikomentari sing boten kepenak. Saya itu termasuk Bapak Ibu yang mengkampanyekan makanan. Tidak ada makanan yang tidak enak. Adanya makanan itu enak dan enak sekali. Cara pula.
Nek udu panganan gue orang enak wajar, tapi nek panganan gue enak. Nek orang enak jenengane apa miki? Enak sekali. Kulo sok ngomai dan ngomai nek maring wong anu, itu kan karena beda selera. Kadang-kadang mulutnya orang Banyumas karo dengan mulutnya orang Solo kadang-kadang selerane beda. Nek kana senengane sing legi, kene senengane sing asin. Nah, pun nggih dilanjut. Jadi dalam ibadah ini kita diperintahkan oleh Allah supaya kita meniatkan diri karena Allah. Dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, juga karena haji juga harus lillahi. Aku pengen mangkat haji, mengkot baline diundang Pak Haji utawane Bu Haji. Nah, itu berarti niatnya bukan karena Allah. Niat bukan karena Allah itu tidak boleh melebihi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang utama kita niatnya adalah lillahi ta'ala. Ini yang kedua dalam ibadah kita hendaknya karena Allah taala. Contohnya apa? Misalnya untuk syiar. Saya zakat, saya sengaja. Aku zakat tak foto nang aku zakate jepret. Menkon apa? Menkon wong kon pada gelem bayar zakat. Wong aku sing duwite setitik ge bisa be gelem bayar zakat, apa maning duwite sing luwih akeh. Karena pernah saya sampaikan di sini, yang namanya infak, yang namanya zakat, yang namanya sedekah itu kan mentalitas Bapak Ibu. Nek agi duwe duit setitik kok gelem sedekah, berarti kok nek duwe duit akeh lebih rajin bersedekah. Insyaallah begitu. Kemudian yang berikutnya wa mahyaya. Nah, hidup kita ini kesan kula panjenengan sami ini adalah lillahi ta'ala. Urip. Kula jenengan sami itu riyen maune mboten nonton nggih. Dari tidak ada menjadi ada, nanti kembali menjadi tidak ada. Mien urung anak, terus ibunya ngandung, melahirkan gebrol nang alam dunia, ngesuk titi mangsa nek kula panjenengan sami mesti bakal mati, bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hidup kita ini berusahalah mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diniatkan dalam hidup ini mengisi dalam rangka apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing digoleki mengkula panjenengan sami nang ndi niku napa? Ridhone Gusti Allah. Nggih. Umpamane bulan apa niki bulan Muharram, nganakna kegiatan misalnya pengajian Muharraman atau santunan, itu juga karena lillahi krono Allah. Kemudian kita ini takziah, kemudian kita ini mungkin mengunjungi silaturahmi, atau kita ini muji, atau tilik bayi, atau kita ini menghadiri undangan dari orang lain, dari teman, itu diniatkan lillahi. Nah ini, jadi konsep lillahi ta'ala ini yang akan mempermudah hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah memberikan anugerah yang luar biasa, maka kewajiban kita adalah memenuhi tugas, memenuhi kewajiban, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup yang kita nikmati ini menjadi indah, menjadi nyaman, menjadi enjoy. Karena apa? Karena kita dalam naungan lillahi. Coba kalau apa-apa kita inginnya dipuji, di alam, di apa, wah ini kita nanti akan menjadi tersakiti oleh diri sendiri.
Kemudian yang terakhir, kita ini adalah matinya mati karena lillahi ta'ala. Maka ketika ini kita ini dalam hadis itu disebutkan, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Mumpung esi urip, sing nom-nom ya mumpung esi nom, sing tua-tua mumpung esi tua. Lumayan ibadah nggih. Mina ki zaman nom masyaallah naudzubillah min dzalik jempalikan ngono karu-karuan. Molimo kabeh. Siki wis tua ya gilirane ngadep-madep mantap maring Allah Subhanahu. Masa lalu ya sudah berlalu. Kita tutup, kita buka lembaran baru dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita pintakan kepada Allah. Tadi di awal juga saya menyampaikan. Mudah-mudahan kita ini sedanipun, pejahipun lillahi ta'ala. Dalam keadaan lillahi ta'ala yang biasa disebut akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Bagus pungkasane. Siki mau api kaya apa seumur hidup, ketika misal naudzubillah min dzalik, wis arep mati pun tetap pindah agama. Kan luput. Aku sembriangan bae kaya iki lho sing batiri lho sing rewang nang awal pindah agamane bae lho. Pindah agama. Saya menyatakan keluar dari agama Islam. Saya mengikuti agama apa misalnya. Naudzubillah min. Maka dipesankan ya saben minggu saben Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama. Wis pokoknya digatoni Islam. Arab sugih, Arab kurang duwe, Arab kondisi kayak apa, sing penting Islam. Nah ini nanti, ini syarat kita. Maka kita berusaha supaya kita ini tetap dalam kondisi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah yang akan menyelamatkan. Melebat apa Pak? Belum melebat bisa nggak Mas Ajis nih? Oke. Jadi inilah diantaranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berusaha latihan riado nopo mawon iku krono Allah. Soalnya kalau jenengan sami mesti arep diadangi nangani setan. Jenengan arep infak, arep sedekah misale, iki misal contoh. Aku duwe duit 20 juta. Aku arep sedekah 10 juta. Setane nempel aja 10 juta aja 10 juta kan kayak niku nggih 5 juta baik 5 juta iya 5 juta baik ya sing 5 juta lumayan kenang go toko apa misalnya akhirnya murah lah aku 10 juta baik setane kalah sih akhirnya setane menyerah teka maning mari ngono setane goda maning. Ya wis 10 juta ora apa-apa, 10 juta ora apa-apa, 10 juta ora apa-apa. Sing penting njaluk diumumna nang YouTube, nang koran, nang TV, nek ora diumumna ora usah. Iya ya, nek ora iki apa anu nyalon maning misale gitu. Ini setan akan terus menggoda ini. Misalnya pakai digoda maning. Sebagaimana dulu setan menggoda Ibrahim untuk tidak menyembelih Ismail, sebagaimana setan menggoda Ismail untuk tidak mau disembelih dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah berhenti setan menggoda kita untuk menjauhkan. Maka setan itu tidak takut kepada siapapun. Yang ditakuti oleh setan sama min ibadikal mukhlasin, hanya takut kepada orang-orang yang ikhlas. Setan mari wong sugih ora wedi, mari wong pinter ora wedi. Wedine mari wong sing ikhlas lillahi. Nah inilah Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.